Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas wawancara arsitektur enterprise yang dijadikan narasi. Sebelumnya kami wawancara di warung Abnormal Purwokerto, dan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Devi Nuraini dengan NIM 17120034. Kemudian ada Dista Trianisvi dengan NIM 17120152. Kemudian ada Mbak Maria Skar dengan NIM 17120169. Yang pertama, warung abnormal didirikan oleh Cita Rasa Group atau CRP Group. Selain warung abnormal, CRP Group juga memiliki brand lain seperti bakso bujangan, sambal khas Carmila, nasi goreng rempah mafia, fish wow cheese, dan masih banyak lagi. Warung abnormal di Purwokerto ini merupakan cabang yang ke-19, dan warung abnormal di Purwokerto ini didirikan pada tanggal 15 Juli 2013. Abnormal artinya di atas normal, di mana arti dari up sendiri merupakan di atas dan normal itu merupakan rata-rata atau biasa atau standar, di mana mengangkat kuliner biasa menjadi spesial tempat makannya, spesial pelayanannya, di mana tempat makannya itu bernuansa seperti di kafe. Kemudian warung abnormal adalah restoran franchise dengan wifi kecepatan 300 Mbps. Tak hanya itu, restoran ini juga memiliki private room bagi yang sudah memesan dan beberapa board game yang disediakan di lemari dan dipinjamkan secara gratis. Hal tersebut menjadi keunggulan kompetitif bagi warung abnormal berupa atmosfer yang menunjang, sehingga banyak anak muda yang datang ke sana didukung harga yang ekonomis, mulai dari Rp5.000 sampai Rp35.000, belum termasuk PPN atau pajak. Makanan favorit dari warung abnormal adalah Indomie abnormal, dan minumannya es kopi susu. Ini merupakan minuman favorit yang ada di abnormal. Kemudian ruangan di abnormal terbagi menjadi dua. Yang pertama itu, atau yang lantai 1 itu terbagi menjadi dua, jadi ada 2 lantai. Lantai 1 untuk non smoking room dan lantai 2 untuk smoking room. Untuk private room berada di halaman luar dekat smoking room. Pemilik memiliki kebijakan di setiap konsumen. Jadi setiap konsumen ini dapat menikmati ruangan tersebut asal memesan terlebih dahulu. Hal ini menjadi keunikan bagi warung abnormal karena belum ada banyak restoran di Purwokerto yang memiliki ruangan pribadi seperti itu. Ya, kemudian akan dijelaskan oleh Maria Sekar Anjani. Di abnormal adalah visinya sendiri menjadi restoran yang inovatif serta unik dengan mengambil konsep warung, namun bangunan sesungguhnya adalah restoran. Misinya adalah menetapkan pelayanan konsisten, senyum dan sopan, serta terus menginovasi makanan dan minuman inovatif sesuai visinya, dan juga tetap menetapkan harga ekonomis seperti konsep warung. Proses pada bisnis pada perusahaan. Di warung abnormal sendiri terdiri dari 3 bahan baku, yaitu untuk menunjang proses memasak. Yang pertama, dari pusat ada ayam, bumbu, bakso jelok, kopi gayo dari Aceh. Terus ada beberapa kerjasama dari Indofood, contohnya sushi Indomil, Indomie, sushi Capenak, air mineral craft, keju craft, beng-beng drink, biskuit, beras, dan telur. Yang mana kerjasama dari pusat, sedangkan warung abnormal hanya mencari supplier di daerah masing-masing. Terus yang ketiga, berbelanja sendiri untuk kebutuhan tambahan
di pasar area Purwokerto seperti sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Keunggulan dari warung abnormal adalah pelayanan. Ada karyawan yang membukakan pintu untuk setiap pelanggan yang masuk ke abnormal, lalu menyapa, menyuruh untuk duduk, dan mengucapkan terima kasih ketika keluar dari abnormal. Bahan baku warung abnormal tersendiri mengutamakan kualitas untuk pemulihan bahan makanan dan minuman sendiri. Karena itu digunakan untuk standar kualitas yang tinggi untuk kepuasan pelanggan. Seperti biji kopi sendiri langsung dikirim dari Aceh karena memang mengutamakan kualitas dari kopi sendiri. Lalu diolah di Bandung sebagai pusat dari warung abnormal. Untuk cabang seperti di Purwokerto, bahan kopi tersebut dikirim dari Bandung setelah di roasting atau diolah menjadi bubuk kopi. Untuk tempat di warung abnormal menyokong tema modern dengan nuansa yang elegan dan indah dipandang. Pesan utamanya adalah untuk memikat kaum muda sekarang, tetapi juga ramah untuk keluarga, anak dan keluarga. Yang keempat, makanan dan minuman. Di warung abnormal ada menu favorit untuk makanan dan minuman. Seperti contoh, makanan favorit adalah Indomie abnormal dan nasi ayam penyet dengan kisaran harga mulai dari 5.000 hingga 35.000. Untuk minuman sendiri, warung abnormal menyediakan beraneka ragam minuman. Tetapi ada minuman yang paling disukai atau diminati oleh orang banyak, yaitu salah satunya es kopi susu dengan kisaran harga Rp18.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ladisa Trianisvi. Untuk pemasaran atau promosi dipegang secara langsung oleh pusat. Jadi untuk cabang-cabang dari warung abnormal tidak diperbolehkan promosi di media sosial. Walaupun tidak diizinkan melakukan kegiatan promosi di cabang warung abnormal, nama brand warung abnormal sudah dikenal oleh masyarakat luas, khususnya di kota-kota besar di Indonesia. Pada saat awal pembukaan warung abnormal di Purwokerto, pendapatan per bulan mencapai 300-400 juta. Dikarenakan pada waktu itu pengunjung sangat ramai, bahkan karyawan mencapai 55 orang. Tapi untuk sekarang karyawan tinggal tersisa 25 orang di warung abnormal karena sudah tidak seramai dulu waktu pembukaan. Pengolahan gaji di warung abnormal masih berbentuk dokumen-dokumen sehingga memerlukan tempat dan ruang yang luas. Teknologi komputer sudah masuk dan dijalankan di sana, akan tetapi belum dikembangkan secara maksimal. Dalam kegiatan pengolahan, penggajiannya masih menggunakan perangkat lunak pengolah data, sehingga perhitungan penginputan data dan penyimpanan data kurang efektif dan efisien. Bila dapat dibutuhkan, memerlukan waktu yang lama untuk pencarian data. Kendala lain yang ada dalam pengolahan gaji karyawan ini tidak dibantunya software tertentu, sehingga memerlukan waktu dalam proses perhitungan, proses pencarian data, dan pencetakan laporan untuk gaji. Pada warung abnormal, karyawan memang sudah dibagi dalam 2 shift, yaitu pagi dan siang, tetapi manajer tidak. Pada warung abnormal, karyawan memang sudah dibagi dalam 2 shift, yaitu pagi dan siang. Tetapi manajer tidak selalu standby di warung abnormal, sehingga karyawan kurang terkontrol dengan baik, seperti jam masuk dan pulang karyawan. Akibatnya karyawan banyak yang tidak tepat waktu dalam bekerja. Sekian dan terima kasih.